Terima kasih atas kehadiran dalam daring pada hari ini. Semoga hari ini tidak ada halangan apapun dalam pembinaan ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu mohon diperhatikan dalam pelatihan ini, baik dalam web maupun dalam S ini. Semoga pada saat nanti tutorial daring, Bapak dan Ibu dapat berjalan dengan lancar, tanpa suatu kendala apapun, dan dimudahkan semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama kali akan saya panggil Pak Suke sebagai pembina untuk memperkenalkan kepada Tutor Bogor Selatan. Setelah itu kita mulai berjalan untuk pembinaan ini. Terima kasih. Mohon kepada Pak Suke untuk memberikan arahan kepada kami dan perkenalan sekaligus perkenalan. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu, untuk mempersiapkan waktu. Kita langsung saja ya. Oke. Nah, mungkin kalau materi PowerPoint sudah disampaikan melalui grup Ajar oleh UT Bogor, saya langsung bacakan kebijakannya saja yang disampaikan oleh UT Pusat melalui surat. Nah, dalam sisi pelaksanaan PF ini, yang pertama, daftar peserta dalam penjadwalan tutorial setiap kelas yang dibuat oleh PJB PBLBA di dalam sini UT Bogor digunakan sebagai acuan pembentukan kelas tuton. Jadi data LMS, aplikasi LMS itu dibuat berdasarkan izin kelas dan penjadwalan. Kemudian yang kedua, tutorial dilaksanakan dalam 12 sesi dan dilengkapi dengan 4 kali sesi web, yaitu sesi ketiga, 6, 9. Ini pasca sarjana ya. Tadi pasca sarjana. Nah ini yang untuk sarjana. Ini untuk yang sarjana, daftar peserta dalam penjadwalan web setiap kelas yang dibuat oleh PJBLBA sama itu tadi digunakan sebagai acuan pembentukan kelas virtual dan entry nilai web di laman tutorial.ut.ac.id. Jadi aplikasi tutorial ini datanya berdasarkan izin kelas dan penjadwalan yang diajukan oleh kelompok belajar. Nah, kemudian web dilaksanakan dalam 8 sesi kelas virtual asinkron. Ya. Web dilaksanakan asinkron selama 8 minggu berturut-turut dan 8 kali pertemuan sinkron masing-masing selama 120 menit. Jadi artinya web ini dilaksanakan 2 kali oleh Bapak Ibu. Yang pertama 120 menit itu dilaksanakan dalam aplikasi Teams. Ya, jadi minggu ke-1 sampai minggu ke-8 itu jadwalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu dilaksanakan melalui Microsoft Teams secara sinkron itu dalam jangka waktu 120 menit. Sedangkan untuk kelas virtualnya ini dilakukan dalam aplikasi LMS, itu rentang waktunya berturut-turut. Jadi sesi 1 waktunya 1 minggu, sesi 2 waktunya 2 minggu. Jadi mahasiswa bebas mengakses aplikasi itu kapan saja. Misalnya mau hari Minggu, mau hari Senin, mau hari Selasa, bebas ya. Jadi diberi kebebasan waktu selama 1 minggu. Nah, kalau yang seperti kemarin kan belum ada kelas LMS, maka tujuannya kelas LMS ini adalah pengganti aplikasi Sipatut. Jadi untuk mulai semester ini aplikasi Sipatut yang untuk bukti kegiatan webnya itu tidak digunakan lagi, yang upload screenshot tidak digunakan lagi, itu diganti sekarang dengan aplikasi LMS. Jadi dalam aplikasi LMS ini akan ada kegiatan pelaksanaan web, buktinya dari mulai materi, kemudian tugas, bukti, atensi, itu dilakukan di LMS, sehingga UT Pusat bisa memantau dan memonitor kegiatan web yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuannya itu. Yang ketiga, ini kelas daring dilaksanakan pada aplikasi LMS. Pertemuan web dilaksanakan bisa hari Sabtu atau Minggu
sesuai dengan jadwal. Nanti link akan diberikan oleh UT Bogor. Kemudian tutor mengunggah rencana tutorial materi tugas tutorial pada laman LMS UT Aceh ID. Jadi kalau halaman LMS ini adalah materinya, materi rapsat, materi tutorial ataupun tugas yang akan diberikan. Sedangkan di aplikasi tutorial ut.ac.id ini adalah filenya, bedanya di situ ya. Jadi kalau yang di LMS ini isinya, kalau yang di tutorial ini filenya. Ya. Nah kemudian poin nomor 6, mahasiswa mengunduh materi yang telah diberikan tutor melalui kelas virtual. Jadi mahasiswa ini boleh mengaksesnya pada saat web atau pada hari lainnya, bebas, karena rentang waktunya kan 1 minggu. Kemudian tugas tutorial dikembangkan oleh tutor mengacu pada kisi-kisi tugas tutorial yang ada pada kit tutorial. Nah, jika pada kit tutorial ini tidak ada, maka tutor bisa mengembangkan kit tutorial itu sendiri. Ya, sedangkan kit tutorial ini bisa di-download di laman tutorial.ut.ac.id. Ya, jadi kalau tidak ada kitnya, tutor dipersilakan membuat sendiri. Nah, kemudian yang nomor 8, tugas tutorial diberikan dalam bentuk tugas individu atau kelompok dalam rangka membangun kemampuan diskusi dan kerjasama serta mengurangi plagiat sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Nah, tugas dapat dikerjakan di luar kelas. Ini ya. Jadi tugas dapat dikerjakan di luar kelas. Tutor mengunggah tugas tutorial pada laman LMS di awal sesi, paling lambat hari Selasa. Misalnya, tugas 1 kan itu dilaksanakan pada web ketiga. Maka tutor itu bisa memberikan tugas itu pada akhir sesi web kedua. Ya, jadi pada akhir web kedua, tutor sudah bisa atau sudah boleh memberikan tugas ke mahasiswa dan dikumpulkan paling lambat 1 hari, dikumpulkan oleh mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum pertemuan tatap muka misalnya ketiga. Jadi pada saat pertemuan tatap muka ketiga itu adalah sudah membahas tentang tugas 1 atau feedback atau evaluasi hasil tugas 1 yang diupload oleh mahasiswa. Nah, kapan mahasiswa menguploadnya? Mahasiswa boleh mengupload tugas web itu sebelum pertemuan ketiga. Ya, jadi boleh hari Senin, boleh hari Selasa, boleh hari Rabu, boleh hari Kamis, hari Jumat, pokoknya patokannya 1 hari sebelum pertemuan tatap muka yang ada tugasnya. Gitu ya. Nah, mahasiswa mengupload tugasnya itu di laman lms.ut.ac.id. Jadi sama. Nah, pembahasan tugas dan pemberian umpan balik diberikan pada pertemuan ke-357 gitu ya tadi. Jadi pertemuan ke-357 sudah membahas umpan balik, bukan mengumpulkan tugasnya. Karena tugasnya itu sudah dikumpulkan 1 hari sebelum pelaksanaan tugas atau web tugas 3. Nah, kemudian yang poin 12, jika nilai tugas tutorial mahasiswa kurang dari 50, ya, saya ulangi, jika nilai tugas tutorial mahasiswa kurang dari 50, maka tutor memberikan kesempatan 1 kali kepada mahasiswa untuk memperbaiki jawaban tugas. Nah, jadi kalau mahasiswa belum mengumpulkan tugas pada web 3 misalnya, atau tugasnya nilainya kecil di bawah 50, maka tutor bisa memberikan kesempatan 1 kali untuk mahasiswa memperbaiki tugasnya. Nah, kemudian pada poin 13, untuk memastikan mahasiswa yang mengakses materi dalam kelas virtual, tutor dapat meminta mahasiswa membuat rangkuman, memberikan kuis atau pertanyaan di kelas web sebagai salah satu acuan dalam pemberian nilai keaktifan mahasiswa. Nah, kemudian poin 14, tutor memberikan penilaian dan umpan balik tugas tutorial secara individu kepada mahasiswa melalui laman lms.ut.ac.id. Jadi tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa nanti akan dinilai dan diberikan grade oleh tutor di aplikasi laman ini, sehingga mahasiswa bisa mengetahui berapa nilai tugas yang diberikan oleh tutor. Itu
gitu ya. Jadi LMS. mahasiswa juga bisa ikut memantau. Benar nggak Mungkin tugasnya ini itu tim mungkin dari tim. nilainya bagus atau tidak. Itu bisa dilihat. Jadi dengan adanya aplikasi ini, baik UT Pusat maupun UT Bogor bisa memantau kegiatan web yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kan kita lakukan lewat aplikasi Sipatut. Kalau semester sekarang nanti tidak digunakan lagi, diganti dengan aplikasi LMS. Nah, nanti dalam kegiatan web akan ada pemantau. Pemantaunya itu bisa mengaksesnya lewat LMS atau lewat link to web. Jadi pemantaunya bisa dari Bogor atau dari UT Pusat pemantaunya bisa. Ya. Kemudian penilaian. Mahasiswa berhak mendapat nilai web apabila hadir minimal 5 kali pertemuan pada kelas web. Jika mahasiswa hadir kurang dari 5 kali pertemuan, maka mahasiswa tidak dapat mendapatkan nilai akhir web. Nilai web terdiri dari 3 tugas tutorial dan nilai partisipasi. Masih sama seperti kemarin ya. Untuk penilaian juga masih sama seperti aturan web, belum ada berubah. Kemudian tutor mengentry nilai tutorial melalui laman tutorial.ac.id. Jadi nilai akhir nanti itu web itu di entry di tutorial.ut.ac.id. Kemudian setelah tutor mengentry nilai, ini paling lambat 1 minggu setelah web selesai, UPPJ akan melakukan validasi hasil entry nilai tutorial. Ya, jika sudah divalidasi, maka tutor tidak akan bisa memperbaiki atau mengedit nilai yang sudah di-entry, dan UPPJ akan mentransfer nilai ke aplikasi SRS TTM yang akan dipadukan dengan nilai UAS nantinya. Ya. Jadi kalau 2 semester sebelumnya nilai tutorial ini kan diinput oleh UT Bogor, sekarang tidak. Jadi nilai web ini langsung sepenuhnya ada di tutor. Jadi UPBJ hanya mentransfer nilai yang sudah di-entry oleh tutor. Nah, beberapa kasus semester kemarin banyak mahasiswa yang komplain ke kami karena nilai webnya tidak ada. Maka kami tidak bisa memproses nilai tersebut karena yang meng-entry nilai itu adalah tutor. Ya. Kemudian pelaporan. Nah, pelaporannya tutor web melaporkan kegiatan web dengan mengirimkan hasil screenshot. Jadi screenshot yang di LMS itu misalnya materi, absensi, diskusi itu di screenshot. Kegiatan web di kelas virtual ke fasilitas catatan pertemuan. Jadi kalau catatan pertemuan nanti isinya adalah salah satunya adalah screenshot aplikasi LMS. Ya. Nah, jadi kan catatan pertemuan ini nanti akan diupload di aplikasi tutorial.ut.ac.id. Kemudian yang kedua, merekap nilai tugas tutorial setiap mata kuliah dan menentukan dalam laman tutorial.ut.ac.id paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan web. Jadi untuk semester sekarang ini ada tugas tambahan buat Bapak Ibu. Kalau dulu biasanya kan tugas itu di entry atau direkap dalam Excel. Nah, sekarang tambahannya grade nilainya itu di entry juga di laman LMS. Jadi memeriksa tugasnya itu kalau dulu dikirim lewat WA, kalau sekarang tugasnya kan dikirim mahasiswa ke laman LMS. Kemudian tutornya juga memeriksa dan mengentry hasil tugas yang dikirim oleh mahasiswa ke aplikasi LMS. Nah, nanti setelah mengisi nilai di LMS, maka tutor merekap nilai yang sudah di-entry ke format Excel dan di-upload nanti ke aplikasi tutorial.ut.ac.id. Kemudian yang ketiga, membuat dokumen pelaksanaan web, bukti pelaksanaan web 8 kali pertemuan, rekap nilai tugas tutorial, sama ya ini. Jadi untuk lampiran filenya di aplikasi tutorial. Jadi ada file nilai, file kehadiran, file catatan pertemuan, file rasat, dan file tanda terima tugas yang di-upload di aplikasi tutorial. Ini masih sama. Ini pelaporan masih sama ya. Nah, kemudian ketika tutor sudah mengupload file
file di tutorial.ut.ac.id, maka PBLBA atau UT Bogor akan melakukan validasi berkas pelaksanaan web yang diunggah oleh tutor. Nah, jika sudah divalidasi, kemudian nanti akan dicek di verifikasi oleh PJJ nilai hasil entry oleh nilai tutor itu. Nah, kemudian setelah divalidasi, kemudian diarsipkan secara digital, maka UPBJ akan membuat daftar nominatif kegiatan web dan melaporkan honor tutor sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, mungkin dari surat ini, maka kalau dulu proses validasi adalah dari berkas rasat yang dikirim Bogor. Nah, mungkin karena sekarang supaya prosesnya lebih cepat, maka proses validasi nilai itu dilihat dari file yang Bapak Ibu upload di tutorial. Untuk itu, semakin lengkap file yang maka semakin cepat proses validasi, semakin cepat juga proses pentransferan honor tutor Ibu Bapak. Ya, itu mungkin untuk pelaksanaan web kebijakan yang disampaikan oleh UT Pusat dari situ aja. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Suke, mungkin saya akan bertanya tentang yang diunggah itu RAT saja atau RAT-satnya? Atau semuanya dari pedoman pensekoran, kemudian tugas, tutorial, kisi-kisi, dan sebagainya, apakah semua ataukah hanya RAT-nya saja? Kalau lihat dari pedoman tadi, hanya RAT-nya saja. Ya, RAT-nya saja. Terima kasih. Saja. Nah. Ramsat tapi berisi itu Bu, kita buka lagi suratnya biar lebih jelas ya. Oke, dibuka lagi. Pelaporan. Oh iya. Nah ya, membuat dokumen pelaksanaan web, bukti pelaksanaan web 8 kali pertemuan, rekap nilai tugas tutorial, hasil jawaban tugas tutorial ke 1, 2, dan 3 dari mahasiswa yang nilainya tertinggi dan terendah, bukti kehadiran, rasat, kisi-kisi tugas tutorial ke 1 dan 3, beserta pedoman pensebarannya. Itu tapi Bu, jadi rasat itu berisinya itu. Berarti semua ya Pak, yang manualnya sudah tidak ya? Iya, yang manualnya sudah tidak, jadi semuanya. Jadi dari mulai kisi-kisi, kemudian tugas tutorial dari nilai terendah, tertinggi, itu dimasukkan ke dalam rasat. Ya, siap. Kemudian untuk daftar hadir, kita lihatnya yang ada di LMS atau dari tutorial UTAC-ID sudah nge-link juga di LMS atau bagaimana Pak? Untuk daftar hadir nanti dibuatnya 2 kali Bu. Jadi untuk pengisian daftar hadir di LMS, kemudian direkap dalam daftar hadir yang di format ISO itu yang ada tanda tangan mahasiswa. Oke. Ya, 2 kali berarti ya. Jadi tanda tangan mahasiswanya diganti dengan checklist. Checklist. Ya, jadi kalau yang itu buktinya nanti buat diupload di aplikasi tutorial ut.ac.id yang dalam checklist yang absensi mahasiswa. Ya, kalau yang di LMS itu hanya untuk bukti kehadiran mahasiswa saja. Oke. Buat istilahnya buat arsip di digital. Kalau yang di tutorial kan checklistnya itu buat validasi nilai. Jadi kalau yang di tutorial memang untuk seperti yang kita terakhir ya Pak ya? Iya, seperti yang terakhir. Iya, terus kalau yang LMS hanya untuk diketahui mahasiswa dan tutor saat itu untuk mereka belajar dan diskusi di dalamnya. Iya, betul. Jadi mengisi 2 kali ya. Berarti yang di web tidak perlu disimpan ya Pak itu? Nanti tersimpan otomatis di aplikasi Bu. Oh gitu. Iya, siap. Nanti akan saya contohkan. Oke. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke LMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan hasil tugas tutorial 1 atau pertemuan ketiga itu boleh langsung upload atau nanti nunggu sampai ketiganya beres gitu. Gimana Pak? Suaranya kecil Pak, gimana? Untuk tutorial mahasiswa, menguploadnya itu apakah boleh satu-satu atau harus sekaligus pada akhir pertemuan ke-7 misalnya? Satu-satu Pak. Satu-satu. Setelah ke-1 di-upload gitu. Iya, tugas 1 kan paling telat 1 minggu sebelum pelaksanaan tugas 3 Pak. Iya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke aplikasi LMS-nya. Untuk Bogor Selatan, apakah ada yang menuntut praktik? Mata kuliah praktek? Ada Pak, PKM, terpadu, olahraga, kelas rangkap, IPA, ya. Oh, ada ya. Bisa disampaikan Pak tentang praktik? Ya, bisa, baik. Nah, baik Bapak Ibu, untuk aplikasi yang digunakan web semester ini sebetulnya ada 4. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang hanya mengajar mata kuliah yang non praktek, maka yang digunakan cukup 3. Tim, LMS, dan tutorial, tentunya .ac.id. Tapi bagi Bapak Ibu yang menutur mata kuliah praktek, sama 3 juga, tim, LMS, dan praktik.ut.ac.id. Ya. Nah, sedangkan bagi Bapak Ibu yang menutur 2 mata kuliah praktek dan non praktek, maka 4 aplikasi yang digunakan. Jadi untuk pelaksanaan kuliahnya sendiri itu aplikasinya tim untuk sinkron dan LMS untuk asinkronnya. Jadi pelaksanaan webnya 2 aplikasi yang di atas, sedangkan untuk entry nilainya dan upload file laporannya untuk yang non praktek di tutorial, untuk yang praktek di praktik, itu ya. Kalau ya. Untuk LMS sendiri itu bisa menggunakan username, ID tutor, dan tanggal lahir. Sampai saat ini kita masih menunggu izin kelas, persetujuan izin kelas oleh fakultas dan WR3. Sampai saat ini belum diproses oleh WR3, maka tadi sudah diumumkan di grup ya Bu ya, tutorial web dimundurkan, dilaksanakan minggu depan tanggal 3. Betul Pak, kebetulan Bogor Selatan memang membuat jadwalnya tanggal 3 dan 4. Oh gitu. Iya. Ya. Berarti udah cocok Bu ya sesuai jadwal. Sesuai jadwal, alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum ke LMS, mungkin saya mengingatkan saja untuk mengupload nilai di tutorial. Ini ada untuk tutor baru. Apakah ada tutor baru Bu di Bogor Selatan? Alhamdulillah ada Pak. Ada. Iya. Jadi untuk tutor baru, langkah pertama setelah mendapatkan ID tutor yang diberikan oleh UT Bogor, nah nanti silakan mengaktifasi terlebih dahulu. Jadi sebelum login untuk tutor yang baru, silakan aktifasi tutor terlebih dahulu. Nah, caranya klik aktifasi tutor, kemudian masukkan ID tutor, tanggal lahir, dan email. Nanti akan langsung menu pop-up aktifasi akun tutor. Username sama dengan yang tutor lama. Nah, nanti kalau sudah aktif, kemudian login, nanti username-nya ID tutor, password-nya tanggal lahir. Ya, itu masih sama. Nah, sedangkan untuk tutor yang lama, tinggal langsung klik login saja. Nanti masukkan username dan password-nya tanggal lahir. Nah, kemudian untuk nilai TTM, masih sama seperti sebelumnya, klik menu nilai TTM, kemudian klik input nilai TTM. Nah, yang di menu di bawahnya itu ada input nilai TTM, ada upload laporan. Jadi klik input nilai TTM, maka nanti tampil mata kuliah yang sesuai dengan izin kelas. Jadi untuk semester sekarang,
jumlah maksimal mata kuliah yang bisa diampu oleh Bapak Ibu adalah 4 mata kuliah, 4 kelas. Ya, baik 4 mata kuliah atau 4 kelas. Jadi jika ada tutor Bogor Selatan sudah mengajar 4 kelas, kemudian menutor juga di Bogor Utara, itu nanti akan mental, tidak bisa. Ya, jadi untuk per semester sama semester sekarang ini dibatasi jumlah maksimal yang bisa diambil itu 4 kelas. Nah, kemudian untuk entry nilainya, nanti setelah muncul kode mata kuliahnya, itu diklik warna hijau yang di bawah tombol aksi, yang warna hijau, itu diklik, nanti akan tampil menu seperti ini. Nah, kita klik tambah, nanti akan muncul nilai akhir. Nanti kalau ini kan masih aplikasi yang lama ya, masih ada NIM, nama, kehadiran, nilai pasti. Kalau yang sekarang mungkin hanya nilai akhir saja. Jadi perhitungan nilai akhir ini, nilai partisipasi ini ada di laman Excel. Nah, ini kemudian untuk upload laporannya, ini bisa dilihat mata kuliahnya. Ini ada klik nilai KTM, caranya klik nilai KTM yang di iklan merah, kemudian di bawahnya klik upload laporan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti file yang diupload adalah file nilai. File nilai yang diupload itu yang file Excel-nya. Kita ingin memvalidasi betul nggak nilai yang di-entry oleh tutor itu benar. Apakah rumusnya benar atau salah. Karena beberapa tutor yang kemarin banyak yang memakai hitungan manual. Sehingga terjadi kesalahan nilai. Seharusnya mahasiswa mendapatkan nilai 91 misalnya karena dihitung manual, jadi ada kesalahan ketik. Jadi nilainya cuma 45 misalnya. Nah, itu cepat dikomplain oleh mahasiswa, sehingga tutor mendapat teguran dari direktur UT. Ya, jadi pastikan dalam file Excel ini rumusnya sudah sesuai ya. Kemudian ada file kehadiran. Nah, kehadiran ini yang dicek tadi ya, tetap diupload filenya. Jadi untuk mahasiswa itu di checklist, sedangkan untuk tutor itu tanda tangan. Kemudian file ratat, file catatan pertemuan, dan file tanda terima tugas yang diupload ini. Jadi kalau yang di tutor ini yang diupload adalah filenya, sedangkan yang di LMS itu isinya yang di materi yang di upload di LMS gitu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ke LMS. Nah, untuk izin kelas karena masih belum ada cahaya terang, kita gunakan dulu yang demo tutor. Demo tutor 23, password. Jadi kalau untuk mencoba silakan, nanti ada demo tutor. Passwordnya nanti huruf P besar, Kurawal S2 kali W0D. W0RT. Ini ya password. Ya, jadi passwordnya password P-nya P besar, Kurawal SS W0RT. Ya. Oke, misalnya saya coba demo tutor 23, password, kita klik login. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba ya diakses, kemudian ini ada panduan. Saya ikuti aja sesuai panduan agar lebih terarah ya. Kita mulai dari panduannya. Kita ikuti yang sesuai dengan panduan biar jelas. Tutor, ini username-nya ID tutor, maksudnya tanggal lahir. Nah, kemudian di sebelah kiri nanti akan muncul jenis mata kuliahnya, kode mata kuliah yang muncul. Kalau di ujungnya misalnya Ibu menatar 2 kelas, misalnya A dan B, maka di belakangnya akan muncul kelas A atau kelas B di ujung ininya ya. Nah, kalau yang di sini berarti kita bisa lihat di sini. Nah, ini kelas web misalnya muncul ini ada dua mata kuliah yang muncul, buku perjanjian dan demo kelas web misalnya.
Berarti sudah otomatis ya Pak ada di situ ya Pak kelasnya? Kelasnya sudah otomatis. Jadi kelas ini akan di-enroll oleh UT Pusat, oleh Bantuan Pelayanan Bahan Ajar LBB UT Pusat nanti akan mengenroll kelas. Nah, jadi prosesnya setelah izinkan penjadwalan di entry oleh UPJJ, tahap keduanya divalidasi atau diverifikasi oleh Pak Fulton dan WR3, sudah diverifikasi, maka LBB akan membuat enroll kelas secara otomatis dari hasil entry UPJJ. Jadi sudah otomatis dibuat. Oke. Udah kan? Kita klik. Udah. Karena tadi ada enroll namun. Nah, ini ada perkenalan. Jadi perkenalan ini prasesi. Jadi ini tidak termasuk dalam sesi web. Jadi kalau perkenalannya ini Bapak Ibu tidak perlu melaksanakan dalam bentuk web. Jadi dimulai dari sekarang sebetulnya sudah bisa prosesi. Cuma masalahnya belum bisa login ya ke LMS. Tulisannya Eleming kan? Ya. Hmm. Nah di sini Tulisannya sudah ada yang itu. mencoba melatih, Itu ada yang tulisannya. membuat video. Iya, maksudnya di atasnya alamatnya Eleming kan? Nah, untuk aplikasi ini Enggak. sebetulnya sama ya, baik sesi LMS. 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Ini kan Itu learning sama management semua system. caranya. Hmm. Yang Itu aja kan. Ada nama-nama macam, ada model, ada perlu apa, ditekankan di Ya, sini mungkin adalah pada setiap sesi 1 sampai sesi 8 itu komponen utama yang harus ada Tapi itu yang tandanya sama pertama dengan model, materinya sama. Kayaknya pendahuluannya ya kalau UT atau kan materi itu pinter. sendiri, yang kedua Berbayar kayak segala macam berbayar. My course dashboard sama. absen My Iya. course dashboard Iya. materi, Kayaknya mah sama. empat diskusi, nah yang kelima tugas. ABD Kalau ini kan di mungkin. Iya, dia makan 3, canggih, 5 dan 7. Nah, Pak Suke Punten, untuk di sesi-sesi itu dari sesi 1 sampai dengan sesi sekian ya, sesi 8 ya. Di situ kan ada pendahuluan, kehadiran sesi, diskusi web ya, ada materi itu otomatis ada atau kita yang membuat? Tutor yang membuat. Tutor yang membuat. Iya, Berarti mungkin saja tidak harus misalnya tutor memberikan materi sama diskusi itu kan nggak masalah ya, atau PowerPoint yang harus dibahas mahasiswa untuk didiskusikan. Ya. Oke, iya Pak, dilanjut Pak. Misalnya kita buat yang ini sudah ada yang mengedit ya. Nah, Bapak Ibu nanti tampilan yang dilihat oleh mahasiswa adalah seperti ini. Jadi baik tutor maupun mahasiswa tampilannya sama. Ya, jadi kalau mahasiswa tampilannya seperti ini. Bedanya kalau mahasiswa dia tidak ada fitur untuk mengedit. Ya, yang gambar gerigi ini. Kalau mahasiswa tidak ada fitur untuk mengedit. Sedangkan tutor ada fitur untuk mengedit. Nah, misalnya saya coba yang ini topik 10 ya. Nah, untuk mengedit halaman ini, Bapak Ibu, silakan langkah pertama yang dilakukan adalah ini. Pojok kanan atas, kemudian itu editing on. Ya, langkah pertama itu. Kita lihat bedanya, kalau yang di sini kan belum ada tombol edit ya. Kita perbesar dulu gambarnya. Kalau yang di sini kan tidak ada gambar edit, tombol edit. Nah, kalau begitu kita aktifkan tool editing on, maka nanti tombol edit akan muncul. Nah, ya, bedanya di sini. Kemudian yang kedua, menu tombol tambahan nanti muncul ini, add activity horizons. Itu. Lihat panduannya lagi. Nah, sama ya, ini untuk mengaktifkan tool editing on. Nah, ini membuat pendahuluan misalnya ya. Nah, oke, kita coba membuat pendahuluan. Kemudian di sini ada untuk merekam video. Oke, kita buat dulu panduan. Misalnya saya tambahkan di sini, kita coba dari yang kosong dulu. Ini benar-benar kosong ya halamannya. Kita mulai edit dari awal. Nah, untuk membuat misalnya ini kita edit, saya ingin memperbaiki edit sesi 1 misalnya. Nah, ini klik custom dulu biar bisa mengganti. Misalnya sesi 1, di tab sebelumnya kan sudah ada ya, supaya tidak bentrok kita sesi 1 baru misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini dibuat pendahuluannya, apa yang ingin disampaikan. Misalnya saya copy yang dari sini misalnya nih.
ada, saya copy saja dari sini. Kita copy. Nah, misalnya ini kita tombol klik ini supaya tampil tambahan menu lainnya. Klik tombol panah bawah ini ya. Kita klik, nanti akan muncul. Ini misalnya ingin dibuat rata tengah. Kita klik ini rata tengah. Nah, ya ini ganti sesi 1 misalnya. Ini tadi pemecahan masa baru. Ini kenapa saya tulis baru? Karena kan tadi ada tab sesi 1 ya. Supaya tidak bentrok, maka kita bedakan namanya. Nah, kemudian tuliskan penjelasan yang mau, pokoknya ini terserah materi Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Formatnya apakah ini pengen dipertebal, kita tinggal klik ini. Kemudian ininya pengen dalam format angka 1, 2, 3 misalnya bisa. Dengan balik juga bisa. Ini itu ya. Seperti ini. Atau yang kedua ingin membuat garis tulisan miring misalnya. Nah, bisa. Ini tinggal di blok, caranya tinggal di blok. Kemudian miring. Sama seperti Microsoft Word ya, hampir sama fungsinya. Atau ingin menampilkan URL, misalnya punya Instagram misalnya, silakan follow Instagram misalnya. Instagram. Ini tinggal di blok, kemudian klik URL. Ini link ya. Ini link, gambar rantai. Kalau ini untuk menghapus linknya, gambar rantai kita klik. URL-nya tinggal diketik aja URL-nya apa. Misalnya Instagram.com misalnya, alamatnya apa gitu ya. Atau ingin coba berupa dalam bentuk file, boleh. Ingin misalnya linknya ini dalam bentuk file, bisa. Di sini bisa upload file, insert file, atau URL download bisa. Ya, jadi bebas ya. Dan misalnya kita sini Instagram, klik new. Nah, kalau yang open in new Windows ini maksudnya kalau begitu diklik, maka dia akan terbuka di halaman baru. Ya, kita klik link misalnya. Misalnya kita checklist ini open in new Windows, klik. Nah, nanti akan keluar warna linknya ini. Atau ingin menyisipkan video misalnya, atau gambar dulu. Di sini ada gambar image ya. Nah, ini insert or edit image. Nah, ini untuk audio dan video file. Jadi kalau punya file video bisa diupload di sini. Ini gambar. Jadi untuk file dan video caranya hampir sama. Kita contoh misalnya mau upload gambar, kita klik ini, kemudian close repository, kemudian upload a file, kita pilih file. Misalnya ingin mengupload ini PKBDJ, misalnya ingin diupload, klik ini, maka upload this file. Ya, jadi upload file, this file, kemudian upload this file. Nah, ini gambarnya ya. Ini misalnya gambarnya terlalu besar, maka tinggal diperbaiki, diketik aja di sini. Misal pengen ukurannya berapa, misalnya 600. Save image. Ini kalau sudah klik save image. Nah, nanti gambarnya masuk ke sini. Ya, jika ingin membuat gambarnya rata tengah, tinggal diklik aja gambarnya, kemudian klik yang gambar tengah ini. Nah, atau mau rata kanan, klik lagi ini. Sama ya. Kalau yang ini biasanya untuk membuat paragraf. Oke. Nah, kemudian atau ingin menyisipkan gambar, bisa video rekaman bisa. Ini kalau video yang ini kita mengupload video dalam bentuk file. Kalau yang ini kita mengupload video direkam langsung. Jadi klik yang ini, misalnya ingin membuat salam perkenalan misalnya. Jadi tinggal klik start record. Maka
maka nanti akan langsung otomatis terekam. Nah ini ya. Nah, kalau sudah stop record, kemudian attach recording. Nanti akan muncul. Nah, gambarnya muncul, videonya. Ya. Nah, kalau mau menghapus, tinggal diklik ininya, filenya, kemudian klik delete. Sini nggak ada, tombol delete misalnya hapus. Nah, sama itu juga terhapus. Tuh. Atau ingin menyematkan video yang dari YouTube, misalnya tinggal dibuka aja video YouTube-nya. Misalnya kita buka video YouTube atau video yang terserah dari mana, nanti tinggal dibuka aja videonya. Misalnya apa ya? Universitas terbuka misalnya. Ingin menampilkan video ini misalnya webinar accounting misalnya ini ya. Nah caranya setelah ketemu file video yang dari YouTube-nya, itu videonya diklik kanan. Nah kemudian salin kode semat, kalau bahasa Inggrisnya copy and paste ya. Jadi gambar kurang dari, lebih dari, ini gambarnya seperti ini. Ini tinggal diklik copy atau salin, nanti dalam bentuk kode jadi kopinya. Nah, tinggal masuk ke sini. Nah, caranya setelah masuk ke situ, diklik kode, tombol kode ini kurang dari, garis miring lebih dari, ini diklik. Ya. Ini diklik, maka nanti pengeditannya akan berubah menjadi kode HTML. Ujung penting. Iya, itu terus dikirim tuh terus dijawab ya, tak? Nah, maka tinggal dipaste saja ininya, copy embed file yang tadi di YouTube-nya ke kanan di sini, kemudian paste. Ya, kadasan tadi ngalati budak anu eta dari OSM KSM. Iya, sareng tim tadi teh. Iya mangga. Ya. Kesannya Kita lanjut. Nah ini ya, di sini sudah di copy file copy embed. Nah copy embed yang dari YouTube-nya. Nah supaya ingin melihat hasilnya lagi, maka klik kodenya ini, diklik kembali, maka akan berubah ke editornya dalam bentuk file. Nah ini kembali seperti ini, jadi bukan kode yang muncul. Nah video YouTube-nya langsung muncul di bawah. Ya. Jadi silakan dikreasikan oleh Bapak Ibu, apakah mau materinya saja atau ada gambarnya atau ada videonya atau apa, bebas, terserah. Yang jelas fasilitas yang ada di HMS sudah disediakan cukup lengkap ya. Nah kalau sudah, maka kita klik Save Change. Oke. Nah di sini muncul sesi 1 baru. Sesi 1. Kalau nanti prakteknya cuma perkenalan ke pendahuluan sesi 1 sampai sesi 8 ya. Jadi topik 10, topik 12 ini tidak ada harusnya. Oke, nah ini bisa. Nah, cara untuk menghapus topik ini, klik yang ini, kemudian edit, kemudian delete section. Maka nanti akan hilang. Ya, juga kita sama-sama klik edit ini, delete section. Oke, delete. Nah, jangan hilang ya. Nah, kita contoh. Nah, untuk sesi 1 pendahuluannya ini sudah muncul. Jadi dimulai dari tulis judul, tulisannya ini sudah muncul, kemudian ada link juga, begitu diklik nanti akan lari ke Instagram. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk gambarnya, misalnya ini untuk videonya. Oke, nah ini untuk pendahuluannya kita sudah bisa menampilkan. Kemudian kita akan membuat kehadiran. Ya, ini kehadirannya yang hampir sama di sini. Untuk membuat kehadiran, pilih sebelah kanan Add an Activity or Research.
pilih attendance. Nah, ini attendance. Ya, caranya kita praktik langsung. Nah, kita lari ke paling bawah, kemudian klik ini, add an activity or resource, ini diklik, kemudian pilih attendance. Nah, ini untuk membuat kehadiran. Ya, caranya seperti ini, kita ulangi lagi. Untuk membuat kehadiran, klik and add an activity or resource yang di paling bawah. Nah, jika menu ini kosong, berarti menandakan tool editingnya off. Ya, jadi kalau tool editingnya off, maka menu ininya hilang, tidak ada. Nah, maka tampilan seperti ini yang dilihat juga oleh mahasiswa. Ya, tidak ada. Jadi untuk memunculkan kembali proses pengeditan, jangan lupa klik yang ini, kemudian klik turn editing on. Nah, maka nanti tombol editnya akan muncul. Nah, muncul ya sekarang. Nah, kalau sudah muncul, kita klik add, kemudian attendance, kemudian klik add. Nah, nanti akan muncul. Misalnya di sini kehadiran sesi 1. Nah, di sini juga disuruhnya apa? Misalnya web 1 misalnya. Nah, kemudian untuk grade, untuk kehadiran, itu grade-nya karena tidak ada penilaian untuk kehadiran, maka kita buat pilih none saja untuk grade kehadiran. Karena kehadiran nanti grade-nya di file Excel. Ya. Ini hanya untuk arsip, untuk bukti kehadiran aja ya. Maka grade-nya kita none. Nah, oke, untuk judul kita sudah isi, deskripsi juga kita sudah isi, kemudian grade-nya kita rubah menjadi none, maka selanjutnya kita klik save and return to course. Maka di paling bawah nanti akan muncul kehadiran. Ya, seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua untuk kehadiran, sudah muncul menu ini, maka klik kehadiran, maka kita buat session. Session itu adalah jadwalnya, tanggal kapan kehadiran itu dilaksanakan. Maka klik add session. Nah, misalnya sesi 1 akan dimulai tanggal 3 Oktober, maka dibuat mulai tanggal 3 Oktober. Ya, di sini bisa 3 Oktober. Kemudian jadwalnya jam berapa? Misalnya jam 8 pagi sampai jam 10 misalnya ya. Ini. Untuk deskripsinya boleh diisi, boleh dikosongkan bebas. Nah, kalau sudah diisi, klik add. Nah, ini sudah ada untuk tanggalnya. Nah, untuk melihat daftar mahasiswanya, silakan diklik yang tombol apa ya ini ya, panah kanan ya. Ini klik tombol yang ini. Kemudian klik. Nah, nanti akan muncul mahasiswanya. Mahasiswa ini muncul secara otomatis sesuai dengan penjadwalan yang diproses oleh UT Bogor. Jadi kalau mahasiswanya ada 20, seharusnya di sini muncul 20. Nah, bagaimana jika tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, silakan konfirmasi ke Pokja dulu apakah memang benar jumlah mahasiswanya hanya 20, misalnya yang di daftar absen misalnya yang diterima oleh Pokja ada 25, sedangkan di aplikasi ada 24 misalnya. Nah, satu orang lagi kemana? Nah, silakan tanyakan ke Pokja apakah si mahasiswa itu melakukan proses pembayarannya atau enggak. Pembayaran baik wajib maupun pembayaran TPM APM. Ya. Jika ternyata kata Pokja sudah pembayaran, maka silakan konfirmasi ke UT Bogor. Mungkin terjadi kasus status bayarnya belum lunas, padahal mahasiswa itu sudah lunas melakukan pembayaran. Jadi nanti akan kita cek ulang, nanti kita masukkan kembali daftar mahasiswanya ke aplikasi LMS. Ya. Misalnya di sini sudah ada daftar mahasiswanya atas nama Sarimala misalnya. Maka Sarimala ini ketika web berlangsung silakan di entry. Ini kalau ini pesan berarti hadir, kita klik misalnya mahasiswanya hadir, kita klik hadir. Atau mahasiswanya terlambat, maka kita klik terlambat. Atau mahasiswanya sudah gabung ke web, cuman karena sesuatu hal dia izin tidak melanjutkan sampai akhir, maka klik yang ini. Atau mahasiswanya tidak ada info sama
sekali misalnya absen, maka klik yang ini. Ya, jadi sini ada keterangannya pesan alert excuse absen. Nah, misalnya mahasiswanya ini hadir, kita klik yang hadir, kemudian klik save attendance. Nah, nanti kalau sudah diproses tampilannya seperti ini, gambar panah ke kanan lagi yang warna hijau, kita klik yang ini misalnya, nah nanti akan ada rekapannya, laporannya nih, person yang hadir 1 orang. Ya, jadi sudah tersimpan secara otomatis oleh aplikasi. Ya, jadi nanti mungkin ini yang maksudnya rekap yang di Excel, yang hadir ada berapa? 1 hadir semua, habis terlihat. Yang hadir misalnya ada 20, nah berarti Bapak Ibu tinggal di checklist aja. Ada 20 orang sudah hadir. Gitu ya. Yang di filenya yang buat di-upload di aplikasi tutorial www.ac.id. Nah, itu. Nah, ini untuk yang membuat kehadiran. Nah, ini kehadiran sudah. Ya. Memotong sebentar. Untuk yang ngeklik kehadirannya itu tutornya kan? Tutornya. Iya. Maaf. Oke, Nah, berarti tetap melihat dari webnya. Ya, melihat dari webnya. Nanti kan ada web nih, ada daftar hadir. Nah, nanti tutornya langsung mengisi daftar hadir di sini, di LMS. Atau dicatat dulu, misalnya dicatat dulu di kertas, misalnya dalam web, biar fokus mungkin apa misalnya. Nanti baru di entry ke sini. Atau pada saat web, tutor memperlihatkan isi sesi 1 misalnya, kemudian menyampaikan materi lewat ini juga boleh, bisa. Nah, jadi tergantung kreasi. Jadi memang bagusnya pada saat web, tutor juga memperkenalkan aplikasi LMS ini juga. Jadi biar mahasiswanya tahu juga LMS itu seperti apa gitu ya. Oke. Dilanjut, Pak. Iya, oke. Nah, ini ada 2. Ya, mungkin ada yang membuat, ya kita hapus saja. Nah, kalau untuk menghapus, klik di sini, kemudian delete. Yes, oke. Nah, sudah. Kemudian kita lihat panduannya lagi. Ini sudah saya sampaikan. Nah, kemudian tutor juga dapat mengunggah file materi. Jadi file materinya boleh mengunggah dalam bentuk PowerPoint, bentuk Microsoft Word, apa PDF misalnya ya. Enaknya salah satu tutor, caranya sama. Ini add active video resource, kemudian add file. Nah, kita contohkan caranya. Nah, kemudian klik yang ini, add active video resource, kemudian file. Nah, jika tutor mempunyai materinya lebih dari 1 file, itu boleh dikumpulkan dalam 1 folder. Ya, biar tampilannya tidak banyak, boleh. Jadi memang tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalnya saya contohkan aja membuat file. Nah, kemudian di sini materi pertemuan web 1 misalnya, biasanya menjelaskan tentang apa, misalnya menjelaskan apa. Nah, jadi tergantung kreasi tutornya itu sendiri. Nah, kemudian filenya ini diklik. Nah, ini ya gambar yang sebelah kiri, ini diklik untuk mengupload filenya. Kita klik, kemudian upload file, kemudian choose a file. Nanti dipilih file materi apa yang mau dikirimkan. Ya, kalau saya misalnya ingin menampilkan file materi web, misalnya ini ya, praktik untuk tutor, misalnya ini. Klik ini, upload a file. Nah, oke, sudah masuk. Aplikasi praktikum tutor tentunya ya. Nah, kalau sudah, klik save and return to course. Klik. Maka materinya mahasiswa bisa download di sini. Ya.
kita sudah membuat pendahuluan mengenal tentang sesi 1, kita juga sudah membuat kehadiran, kemudian kita juga sudah mengupload materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa atau materi yang akan di-download oleh mahasiswa. Kemudian langkah seterusnya kita akan membuat kita lewat saja ini. Diskusi ya ini. Jadi tutor juga dapat menambahkan topik diskusi di LMS. Caranya klik add activity horizon, kemudian klik forum. Kita ikuti contohnya. Kita akan membuat diskusi, klik add activity horizon, kemudian forum, klik add. Di sini misalnya diskusi web 1 misalnya. Nah, deskripsi apa nih? Minyak silakan diskusikan tentang materi bab 2 apalah gitu ya, bebas misalnya ya. Kemudian tulis tanda saja tidak apa-apa, kemudian pilih save and return to course. Jadi diskursi itu juga sudah muncul. Jadi begitu diklik nanti, maka tampilannya seperti ini. Ini kan masih kosong ya. Misalnya saya posisinya sebagai mahasiswa nih. Misalnya saya sebagai mahasiswa ingin menanyakan ke tutor. Misalnya mahasiswa tinggal klik ini, add new discussion topic. Misalnya subjeknya pertanyaan tentang bab 1 misalnya. Kami belum paham tentang bab 1 misalnya ya, ini hanya contoh ya. Nah, kalau sudah mengisi subjek, kemudian apa yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa, kemudian klik post to forum. Nah, ini misalnya ketika tutor membuka, isinya seperti ini. Misalnya ada yang bertanya misalnya. Maka tutor tinggal mengklik ini. Mengklik topik diskusinya, ini tinggal diklik. Nah, kelihatan di sini no reply, berarti belum ada yang menjawab satupun ya. Nah, kalau ini karena kita menggunakan demo tutor, maka keluarnya demo tutor. Tapi seharusnya ini keluarnya adalah akun mahasiswa. Ya, jadi sudah ada namanya juga sudah ada. Jadi itu bisa membuat sebagai bahan dasar penilaian keaktifan mahasiswa. Nah, misalnya tutor ingin menjawab pertanyaan, tinggal klik yang ini. Nah, kemudian klik reply. Ya, kalau ingin menghapus, klik delete. Nah, kalau ingin reply, klik reply. Nah, kita akan menjawab. Kami belum tentang silakan dirangkum misalnya. Silakan merangkum bab sekian misalnya. Pokoknya apa ya jawabannya yang bisa memuaskan mahasiswa sehingga paham dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dapat mahasiswa, maka klik submit. Nah, maka akan tampil jawabannya. Jadi kalau yang ini yang membuat pertanyaan, kalau ada keterangannya re, berarti ini sudah ada yang mereply, menjawab pertanyaan. By siapa, tanggalnya kapan. Ya. Ini kesokaran, jadi kalau ingin merubah tampilannya, kemudian kalau mau kembali, klik ini, materi pertemuan 21. Ya, kita klik yang ini misalnya. Nah, sudah ada ya diskusi seperti itu. Nah, sama. Sekarang berubah angkanya jadi 1. Artinya sudah ada yang menjawab pertanyaan ini. Kalau ingin melihat, tinggal klik saja. Maka akan langsung terbuka. Nah, itu cara untuk menjawab diskusi.
lagi. Diskusi sudah. Nah, ini tampilannya seperti ini. Diskusi by Leoneta Yuliana 01 sekian. Jadi ada nama dan NIM-nya ya di subjek lainnya. Nah, kemudian langkah terakhir di pertemuan ke-357, tutor harus memberikan tugas ya. Caranya bagaimana untuk memberikan tugas ke mahasiswa. Ini sama seperti cara sebelumnya, klik add an activity or resource, kemudian pilih assignment. Nah, kita praktekkan saja langsung. Add an activity, kemudian klik assignment, kemudian klik add. Nah, misalnya anggap saja ini di sesi 3 ya misalnya. Anggap ini kita melakukan pemberian tugas sesi 3. Misalnya tugas web 3 misalnya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh tutor? Misalnya silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 misalnya. Nomor 1-nya bisa sebutkan misalnya ya apa yang dimaksud misalnya. Jadi kalau ingin membuat angka bisa ini di blok, kemudian klik yang ini. Nah, maka otomatis angka 1 dan 3-nya otomatis. Atau kalau mau diketik manual juga boleh, bisa. 1 seperti ini, 2 seperti ini, boleh ya. Cuman jadinya tidak rapi kalau di manual. Ya, jadi kita bikin ini aja nomor 1. Nah, seperti ini. Atau pertanyaannya ingin dibuat dalam bentuk PDF misalnya, biar bisa di-download dan dikerjakan tanpa koneksi internet misalnya, boleh. Nanti tinggal lampirkan filenya yang di sini, nanti upload file, terus file, kemudian upload this file, nanti tampil filenya. Ya. Nah, kalau sudah, ini ada keterangannya di panduannya tentang menu ini. Nah, jadi kalau yang hidden from student, tugas yang disembunyikan oleh mahasiswa, partisipan dan jumlah total mahasiswa yang berada dalam kelas tutorial, submitted ada jumlah mahasiswa yang mengumpulkan tugas tutorial, need grading jumlah tugas yang belum dinilai, kemudian misalnya batas akhir pengumpulan tugas. Ya, jadi keterangannya sudah ada di sini. Misalnya alasan mahasiswa boleh sudah mulai mengupload tugas di sesi kedua misalnya. 3 misalnya kan tanggal 3 mulai tutan, misalnya tanggal 3 itu mulai web, berarti tanggal berapa ya sesi web 3 ya, anggaplah tanggal 3 ini sama tanggal 10, misalnya tanggal 10 ini dilaksanakan web sesi 3 misalnya, berarti mahasiswa sudah bisa upload tugas 3 dimulai tanggal 1 atau tanggal berapa bisa ditentukan oleh tutor, bisa mulai uploadnya kapan. Nah, misalnya webnya kan di mahasiswa itu wajib menyerahkan tugasnya sehari sebelum pelaksanaan web. Misalnya webnya web sesi 3 mulai tanggal 10, berarti harus tanggal 9 batas akhirnya. Misalnya si mahasiswa boleh mengupload tugasnya itu mulai dari tanggal 3 misalnya. 3 Oktober misalnya sudah mulai upload. Jam berapa, misalnya jam 8, taruhlah jam 8, dan batas akhirnya misalnya tanggal 9 di sini ya, 9 Oktober. Nah, ini maksudnya due date ini berarti batas akhir pengumpulan tugas. Sampai jam berapa? Tunggu sampai jam 12 misalnya. Ya, ini diingatkan lagi untuk mahasiswa untuk memberikan penilaian di tanggal 10 misalnya. Tanggal 10
Oktober misalnya. Nah, kalau sudah tinggal ditentukan jumlah ukuran file yang diizinkan. Misalnya supaya tidak membebani server, taruhlah 2 mega saja. Nah, semakin besar file yang download, maka Bapak Ibu juga kan semakin besar mendownload filenya itu. Kita batasi saja supaya cepat proses download uploadnya kita batasi sampai 2 mega misalnya. Kemudian file apa yang diizinkan bisa dipilih juga di sini. Filenya apakah semua file sudah diizinkan atau cuma bisa mengizinkan file apa nih misalnya teks atau PDF ya sini ya atau TXT banyak sini lengkap ya file-filenya. Ya, semua jenis file yang diupload. Atau di lampirannya disebutkan di sini misalnya silahkan upload dengan format file misalnya file MS Word misalnya. Nah, kalau sudah klik save and return to course. Akan tampil di sini tugas web 3. Nah, kemudian ini untuk memberikan penilaiannya grade-nya itu Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Nah, ini nanti tampil ya. Jadi student no participant cuma satu peserta yang ada di kelas mata kuliah ini. Kan tugas web 3 silakan jawab pertanyaan di bawah ini yang tadi kita ketik ya, ada muncul di atasnya. Kalau ada filenya berarti nanti filenya juga muncul di sini kalau dalam format file. Nah, untuk memberikan nilai ke mahasiswa, nilai tugas itu silakan diklik yang grade. Nah, yang grade ini diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini masih kosong ya, dummy, tidak ada. Misalnya di sini ada Sarimala, nilainya sekian, imlanya sekian. Batas akhir pengiriman tugas tanggal 9 Oktober. Nah, kemudian ketika sudah diperiksa, ini keterangannya not graded, artinya belum diperiksa oleh tutor. Nah, kalau memang sudah diperiksa, maka klik yang ini. Misalnya mau dikasih nilai 98. Apa mau pipa komennya boleh diisi atau dikosongkan. Misalnya diisi tentang apa gitu ya, isi bebas, isi titik misalnya apa. Jadi nanti isi titik ini akan terbaca oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti bisa melihat nilai tugasnya. Oh, saya dinilai 98 oleh tutornya dan isi titik ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, jika ibu memeriksanya ada 20 mahasiswa, bisa mengecek sekaligus ini save and show next, jadi menyimpan dan menampilkan peserta lainnya. Nah, jika kalau sudah, maka klik ini save change. Jadi kalau sudah proses ini klik save change, maka nanti akan tutup. Nah, maka otomatis berubahnya menjadi grade nilainya, kemudian nilainya 98. Nah, kemudian ingin melihat hasil nilainya, nah klik aja ini, view all submission. Nah, ini mahasiswa juga nanti melihatnya di sini, dia melihatnya di view all submission, maka dia bisa melihat nilai. Mahasiswa kalau ingin melihat nilai, klik yang ini, view all submission. Nah, nanti ada namanya, kemudian grade-nya. Nah, ini sudah memberikan nilai 98 grade. Kalau tutor ingin memperbaiki, maka klik ini edit untuk memperbaiki. Update, maka nanti akan masuk kembali seperti ini. Nah, misalnya nilainya bukan 98 tapi 99 misalnya. Nah, tinggal disimpan kembali. Oke. Nah, maka tampilannya oke. Jadi untuk LMS ini difokuskan saja, sebenarnya fiturnya banyak. Supaya Bapak Ibu tidak pusing, difokuskan saja ke ini pendahuluan sini, pengenalan. Ini boleh kreativitas Bapak Ibu, boleh dalam video, gambar, segala macam, silakan dikreasikan. Kemudian kehadiran,
materi yang bisa didownload oleh mahasiswa, kemudian diskusi di web 1, kemudian tugas di web 3, jika saat ini dalam tahap sertifikat. Nah, jika ingin mengubah susurannya, saya ingin menampilkan materinya dulu, bisa. Ini tinggal diklik panah ini, kemudian geser ke atas. Maka dia akan berubah. Nah, kemudian misalnya tugasnya ingin ada di sini. Nah, ini tinggal dipindah-pindah aja. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk LMS sampai di sini saja. Secara sederhananya seperti itu. Nanti mahasiswanya akan melihat tampil seperti ini. Kita matikan dulu untuk editing off-nya. Maka mahasiswa akan melihat tampilan yang sudah Bapak Ibu edit, Bapak Ibu ketik, atau Bapak Ibu buat. Tampilannya akan seperti ini. Jadi ada pendahuluan, ada materi, tugas, kehadiran, diskusi itu satu. Begitupun juga UT Pusat yang memantau maupun UT Bogor yang memantau apakah si tutornya sudah melakukan kelas to web asinkronus lewat LMS. Nanti bisa lihat, oh tutor ini sudah membuat materi. Ingin melihat materinya ada di sini. Nanti bisa di-download materinya. Ya. Tuh. Jadi baik membuat sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, caranya sama semua seperti tadi ya. Sesuai dengan yang ada di panduan. Dan kemudian yang terakhir kita langsung saja sebelum ke sesi tanya jawab. Nanti ada materi praktek ya. Nah, buat materi praktik untuk tutor. Nah, ini untuk mahasiswa, untuk bagi tutor yang mengampu mata kuliah praktik. Nah, jadi untuk tutor yang tidak mengampu aplikasi praktik, tidak menutor praktik, maka abaikan saja aplikasi ini. Ya, jadi aplikasi ini diperuntukkan bagi tutor yang menutor mata kuliah yang berpraktik. Nah, caranya buka mati websitenya praktik.ut.ac.id, kemudian username-nya sama seperti LMS dan tutorial, itu ID tutor, username-nya, password-nya, tanggal lahir. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada 3, ada koreksi tugas, ada upload berkas, ada upload tanda tangan. Kemudian di sini ada tengahnya ada form filter koreksi mahasiswanya. Nah, nanti di form koreksinya silakan dimasukkan masa berjalan. Kalau sekarang misalnya 2022, kemudian kelasnya dipilih, misalnya kelasnya ada 2, maka di sini akan tampil 2. Ya, kalau kelasnya cuma 1, maka tinggal langsung klik tampilkan atau cari. Nah, nanti akan tampil di bawahnya seperti ini. Nah, ini untuk nomor 1, ini untuk melihat laporan dan tugas mahasiswa. Jadi nanti tampilannya ada 2. Ada yang sebelah kiri untuk model semacam kunci jawaban, yang di kanan, yang di sebelah kanannya itu laporan yang diupload oleh mahasiswa. Kemudian pada nomor 2 ini silakan di-input nilai yang sudah diperiksa oleh pembimbing ya di sini untuk tutor. Kemudian absennya disimpan. Jadi tutor atau pembimbing nanti menginput nilainya di sini. Nah, ini kalau nomor 1 yang ikon gambar tugas dan laporannya ini dibuka, maka tampilannya seperti ini. Jadi sebelah kirinya ada pedoman pemeriksaan laporan, ada pedomannya. Kemudian di sebelah kanannya laporan yang diupload oleh mahasiswa. Laporan tugas yang diupload oleh mahasiswa. Nah, sini klik ini untuk menutup laporan. Nah, kemudian sudah memasukkan nilai, kemudian tinggal mengupload tutornya. Cara mengupload berkasnya itu di klik yang di masa 2022, kemudian klik cari. Nah, kemudian cari kelasnya. Misalnya kelasnya cuma kelas A, di sini betul kebetulan 5 ya. Misalnya cuma mengajar 4 kelas, berarti yang muncul hanya 4. Kalau mengajar cuma 1 kelas, berarti muncul cuma 1. Nah, kemudian klik upload berkas. Berkas apa yang diupload oleh tutor ini? Tanda terima tugas atau laporan. Ini yang diupload oleh tutor praktik. Sudah diupload, ini betul sudah diisi, sudah ditandatangan juga. Kemudian tanggal silakan kemudiannya ditulis, diisi juga, sudah diisi. Maka silakan diupload. Kemudian klik kirim berkas.
lebih simpel ya. Nah, sedangkan aplikasi praktek untuk mahasiswa ini isinya hanya untuk login upload saja untuk mahasiswa. Nah, untuk yang mahasiswanya lebih simpel lagi. Jadi untuk username-nya NIM, password-nya tanggal lahir. Nah, kalau mahasiswa hanya ada menu laporan mahasiswa saja, laporan upload laporan mahasiswa saja. Nah, tinggal diklik, ini posisi saya sebagai mahasiswa, maka jika mata kuliahnya yang saya ikuti misalnya ada 4, maka muncul jadi 4. Nah, mahasiswa tinggal upload laporan, maka kemudian close filenya, kemudian pilih filenya, kemudian klik upload laporan. Nah, ini laporannya seperti ini, klik upload laporan. Ini untuk ganti browser. Nah, nanti tampilannya yang sudah diupload seperti ini. Upload ulang, lihat laporan. Jadi kalau lihat laporan, mahasiswa biasanya kadang suka kurang teliti, nanti silakan disuruh mahasiswanya untuk memeriksa lagi. Lihat laporannya apakah betul file yang diupload itu yang dimaksud. Karena pengalaman TMK sekarang kemarin, banyak pengalaman mahasiswa salah sering upload, maksudnya mata kuliah A yang diupload mata kuliah B. Sehingga tutornya bingung memeriksanya karena tidak sesuai dengan yang akan diperiksa. Oke, kalau itu untuk mengganti mahasiswa, password mahasiswa. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang Iya Pak, di sini di chatting ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Septian Cahyadi, bahwa izin bertanya Pak, untuk RAT saat diupload paling lambat kapan ya Pak, ataukah diupload setiap pekannya? Kemudian yang kedua dari Pak Ading, Pak, bagaimana dengan setting RAT-SAT? Apakah masih sama dengan yang lalu, khususnya pada SAT 1 dan 8? Dulu nggak ada materi, atau kita setting materi dari SAT 1 sampai 8. Kemudian yang berikutnya adalah dari Ibu Junia Asiningsih, izin bertanya Pak, jika praktikum IPA, materi yang ditampilkan dalam web cara kerja atau pembahasan praktek, dibacakan semua dulu atau langsung dijawab dulu Pak? Ya Bu ya, satu-satu aja dulu. Iya. Ya, yang satu apa Bu tadi saya lupa. Yang mana Pak yang tanya Pak? Dari yang mana tadi, yang satu yang RAT-SAT atau apa ya? RAT-SAT diuploadnya per pekan atau bagaimana itu? Oh, kalau yang RAT-SAT yang mana? Kalau isi RAT-SAT yang di LMS itu boleh sekaligus di awal atau nanti per sesi boleh. Ya misalnya sekarang kan masih sesi 1, Bapak Ibu mengerjakan sesi 1 dulu, boleh, itu bisa. Kalau yang di LMS. Tapi kalau RAT-SAT yang di tutorial.ac.id itu kan harus semuanya. Jadi kemungkinan itu di akhir setelah web selesai. Kalau RAT-SAT yang di tutorial.ac.id. Oh ya, ketinggalan. Ada yang satu lagi, fitur yang ada di LMS. Ini ya, untuk tutor itu bisa meng-hide sesinya. Jadi sesi yang sudah lewat itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa lagi. Misalnya kan sesi 3 ini sudah tutup misalnya ya. Sudah tutup misalnya sesi 3. Sekarang kan ada di pertemuan sesi kelima misalnya. Nah, tutor ingin meng-hide atau menyembunyikan ini ke mahasiswa agar tidak bisa diakses. Itu caranya klik edit, kemudian hide topic. Nah, jadi kalau di ininya di hide topic, mahasiswa tidak bisa mengakses sesi 3. Ya, jadi nanti tampilannya dia akan disable. Nah, ini gelap. Tampilannya jadi gelap ya kalau di hide topic. Berarti tidak bisa diakses mahasiswa lagi ya Pak? Bisa diakses oleh mahasiswa lagi. Oke, itu aja Bu. Untuk yang berikutnya yang tentang RAT-SAT Pak, RAT-SAT-nya khusus pada RAT-SAT dulu tidak ada materi, yang sekarang bagaimana?
Apakah pakai materi langsung? Kalau yang materi yang mana Pak? LMS, materi LMS. Kalau rasa kan hampir sama seperti semester sebelumnya. Tidak ada Berarti- perubahan. Berarti tidak ada perubahan ya Pak? Ya, tidak ada Kalau perubahan. Kalau LMS kan memang khusus materi ya. ya khusus materi, kalau di LMS yang khusus materi. Dan materinya yang disesuaikan di modulnya. Oke. Berarti kalau misalnya tutor memberikan rangkuman materi disampaikan ke mahasiswa pada sesi tersebut, kemudian memberikan bagaimana tanggapan Anda dengan materi tersebut, apakah bisa dipahami atau tidak? Jika tidak dipahami bagian yang mana, bisa seperti itu ya Pak ya? Bisa, ya, satu bisa. Berikutnya pertanyaan yang tentang praktikum Pak. Ya. Praktikum IPA materi yang ditampilkan dalam TUEP cara kerja atau pembahasan praktek. Ya, kalau yang untuk praktikum diikuti saja sesuai dengan pedoman praktikumnya. Kalau praktikum IPA kan biasanya ada mahasiswa diminta untuk mengakses GPO ya. Di Pak Ahmad. Laman Iya. GPO ya. Gitu. Maka dalam LMS itu tinggal dicantumkan saja link GPO-nya, Mbak. Iya. Kan di situ ada 2 kali tatap mukanya ya Pak ya? Yang di mana, Bu? Yang praktikum nih Pak. 6 kali Ya. web, 2 kali tatap muka. Iya, ada 2 kali tatap mukanya yang untuk yang IPA. Nanti untuk yang cara pelaksanaan praktikumnya nanti bisa ditanyakan langsung ke Bu Lina Asnamawati. Laporannya ditulis atau ketik Pak? Bebas, boleh diketik, boleh ditulis, boleh yang penting terbaca. Kasih ajan ya Pak. Hasilnya dilanjut ya Pak. Ya, Berikutnya ini pertanyaan tentang akun tutor. Apakah akun tutor aman dari mahasiswa terutama yang entry data nilai? Yang tutorial UTACID Pak? ya. Kalau untuk keamanan tergantung ini ya tutornya sendiri ya, atau tergantung ini. Jadi kalau tidak membocorkan informasi akun tutornya, ya berarti aman, Bu. Atau nanti Gitu. kita akan coba tambahkan fitur untuk mengubah password ya. Jadi passwordnya bukan tanggal lahir lagi. Tapi biasanya kalau passwordnya dirubah, kadang tutornya suka lupa tuh jadinya. Iya. Jadi serba salah nih kayaknya. Yang penting cara aksesnya dirahasiakan ke mahasiswa. Karena kan untuk penilaian sendiri kan nanti ada di rekap Excel ya. Jadi kalau mahasiswa ada yang merubah nilainya di LMS,
Kan yang di Excelnya tidak berubah. Jadi patokannya yang di Excelnya. Iya. Oke. Yang penting tidak membocorkan kepada mahasiswa ya Pak. Dan akun tutorial UTAC ID jangan sampai mahasiswa tahu. Kemudian di sini PKM, di situ kan ada tugas membuat 10 RPP. Itu diunggah juga dalam bentuk PDF atau bagaimana Pak? Atau nunggu info dari bagian praktikum? Iya, kalau yang untuk PKM PKP itu bisa langsung ke bagian praktikum. Karena kan mungkin ada pedoman yang terbaru ya, jadi saya juga belum mempelajari untuk pedoman itu. Oke. Nah, ini tentang jaringan, Pak. Mahasiswa sudah dapat kuota belum ya, Pak? Yang 50 giga. Ya, untuk kuota itu kan yang memprosesnya adalah Kemendikbud ya. Jadi kita UT hanya menyerahkan data. Jadi prosesnya itu sepenuhnya ada di kementerian, bukan dari UT. Karena kan itu pemberiannya ke mahasiswa, bukan ke UT. Iya, karena di sini ada pertanyaan jika ada hambatan jaringan jelek atau kuota habis, solusinya bagaimana gitu. Iya, untuk kota Bogor, saya juga pengalaman ada operator tertentu yang sulit sinyalnya. Jadi kalau bentuk usahanya mungkin nanti operator atau kartunya diganti dengan operator yang bagus, Bu. Mungkin itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya kembali tentang LMS yang baru saja disampaikan oleh Pak Suke. Atau mungkin langsung praktek ya Pak? Boleh kalau mau praktek, silakan. Nanti saya nonton ya di sini. Oke. Bapak Ibu jika ingin praktek langsung boleh. Nanti Pak Suke akan mengomentari hasil praktek kita. Iya Pak, terdengar.
Pasuke. Salah kali. Ya Bu, Tadi untuk menambahkan sesi tadi bagaimana Pak? Lupa lagi Pak. ya coba di share desktop Bu, silakan. Bentar. Sudah muncul Pak? Ya muncul. Menambahkan apa Bu? Menambahkan ketikan sesi. Ya itu plus, yang tanda plusnya diklik. Tanda Yang di sampingnya tahun 9. Yang di samping karakter 9. ya, oke, ya siap. Ya, itu. Oke Pak, makasih Pak. Dicoba lagi Pak. Assalamualaikum Pak Suke. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada umat dulu. Baik Pak Suke, kalau tidak salah dengar bahwa untuk web yang 8 kali pertemuan itu menggunakan aplikasi Team, betul ya Pak ya? Iya, itu. Jadi selama 8 kali itu kita tetap menggunakan aplikasi Team. Sedangkan untuk per sesi yang misalnya sesi yang ketiga, kelima, ketujuh kan ada soal, ada Tugas. tutorial ya. Itu aplikasinya tidak di Team, tetapi di LMS. Iya, untuk upload, untuk ngirim tugas mahasiswanya itu dikirim ke LMS oleh mahasiswanya. Kalau soalnya itu di mahasiswa melihatnya di LMS apa di mana tuh? Di LMS juga, Pak. Di LMS ya. Oh, jadi diupload seminggu, bukan seminggu ya. Sebelum pertemuan ketiga berarti di pertemuan kedua itu sudah disampaikan ya, sudah diupload ya. Sudah diupload tugasnya, Pak. Jadi sudah mulai dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, terima kasih Pak Suke. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Suke. Waalaikumsalam. Pak mau tanya Pak tentang nilai ya. Apakah semua mahasiswa bisa tahu nilai yang lainnya atau hanya untuk dia aja Pak nilai tersebut? Nilai mahasiswanya saja. Yang tidak bisa melihat yang lainnya. Tidak bisa melihat yang lain. Oke ya. Ya. Makasih Pak. Pak Suke mau nanya Pak Suke. Ya, silakan Pak. Kalau tutor menggunakan aplikasi lain selain yang diberikan UT, itu boleh nggak? Maksudnya gimana Pak? Misal saya berikan tugas dengan, misalnya anggap saja Quizzes. Nanti mahasiswa mengerjakan. Contoh itu contoh. Boleh nggak? Sebenarnya kalau tujuan LMS itu kan biar ada histori, biar ada rekamannya Pak. Tapi dikirim linknya di LMS dikirim. Cuman ketika diklik, dia masuk ke aplikasi lain. Gitu. Boleh Pak, boleh. Kalau Boleh ya? itu boleh, iya. Ya kan halnya seperti ngasih link YouTube ya.
Ya, ketika diklik kan aplikasi lain yang keluar gitu. ya boleh Pak. Boleh Pak ya? Yang penting ada historinya di LMS. Eh, kan dulu mah kalau saya ngasih tugas itu kan ke WA group ya, sekarang berarti dialihkan ke LMS. Gitu Ya, aja betul. mungkin. Ya, betul Pak. Satu lagi Pak Suke, ingin penjelasan yang pertemuan itu apa sih maksudnya Pak Suke? Kalau pertemuan itu maksudnya untuk pengenalan tutor dan mahasiswa ya Pak. Jadi hanya untuk Itu kapan Pak Suke? Itu kapan? Itu kapan Pak? Kan 3 Oktober udah mulai itu sesi 1. Ya. Nah, prasesinya kapan Pak? Yang namanya pengenalan ya berarti sebelum sesi Pak. Ada jadwal dari UT atau Enggak ada jadwal kalau pengenalan. Enggak ada jadwal. Ngatur jadwal mungkin ke ini Pokjar masing-masing. Kalau untuk pengenalan kan hanya di LMS Pak, tidak ada di tim. Kalau di tim kan langsung ke sesi 1. Oh, tidak perlu meeting Pak ya kalau pra sesi itu? Iya, tidak perlu meeting. Ya. Oh, tapi kalaupun meeting boleh ya? Itu mungkin hanya tutor sama mahasiswa itu janjian. Ya, sama mahasiswa boleh. Kalau pada saat tim mungkin 5 atau 10 menit memperkenalkan diri boleh Pak. Ya. Jadi kalau pengenalan di pra sesi itu tidak ada meetingnya, tidak ada. Maksudnya kalau boleh itu di bahasa Indonesia kan nggak itu? Kenapa Pak? Putus suaranya? Ada suara Mas. Menu bahasa Indonesia itu lebih gampang atau susah kalau di LMS? Belum nyoba Pak. Masih standar sih saya nyoba. Jadi itu kan ada menu bahasa Indonesia ya. Tadi ada bola dunia gitu. Coba aja Pak. Di rumah aja bahasa Indonesia. Silakan coba aja. Oh, coba aja. Ya, kalau saya di rumah ke bahasa Indonesia malah pusing ya? Kagok nggak biasa gitu Pak. Oh, gitu ya. Biasanya paste, ini nyebutnya tempel gitu Pak. Iya. Jadi malah nggak biasa. Gitu. Gimana kebiasaan ya? Iya, jadi gimana kebiasaan. Lagi maksudnya. Halo Pak Suke. Ya, Dadan gimana? Gini Pak, kalau aplikasi tim itu kan artinya antara tutor dengan siswa itu harus satu waktu bersamaan. Sedangkan kalau LMS itu tidak harus begitu kan Pak ya? Tidak Pak. Jadi kalau yang LMS itu kan tentang waktunya dari sesi per sesi itu 1 minggu Pak. 1 minggu jadi, ya? akses kapan saja. Oh iya. Ya, kecuali untuk tugas, nah tugas kan harus diupload oleh mahasiswanya seminggu sebelum sesi. Oh iya. Sehari sebelum sesi. Sehari sebelum sesi. Ya, makasih Pak. Ya.
Raden. Iya Bu. Untuk soal tetap maaf, untuk soal tidak boleh pilihan ganda kan Pak? Soal apa Bu? Selesai kan soal-soal untuk mahasiswa? Tugas Ya. tutorial. Tugas tutorial, iya esai. Iya, esai. Jadi tidak boleh pilihan ganda kan? Jadinya. Iya betul. Untuk PowerPoint yang ditanyakan oleh tutor itu seperti biasa di web bisa di-share ya. Tapi Ya. kalau LMS tutornya yang nge-share PowerPoint kan Pak? Iya betul Bu. Tutornya yang mengesan. Jadi Karena- tutornya yang upload, jadi mahasiswanya tinggal download. Jadi nanti kecuali di web, kalau web boleh mahasiswa, boleh tutor bebas ya Pak ya? Ya boleh. Oke, Bapak dan Ibu mungkin ada lagi yang ditanyakan? Nanti sambil jalan untuk mencoba demo tutor kembali. Sampai kapan Pak demo tutor Pak? Sampai tutornya lancar mungkin ya. Iya, kalau masih boleh kan nggak apa-apa gitu maksud Ya saya. apa ya silakan ya acak-acak aja. Karena memang masih, kata orang Jawa masih nunuk-nunuk Pak gitu. Iya Bu, jadi belum biasa, memang belum biasa. Belum biasa. Ya Pak Cepi ya. Iya Bu, nunu itu apa? Belum lancar Pak jalannya Pak maksudnya. Ya, bukan lulungu, bukan. Lelengkah halu. Oh, lelengkah halu. Pak Asep yang punya halu, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan lagi tidak? Pak Polisi, ini Ya. apa namanya? Untuk LMS tentang link apa izin kelas itu pas hari tanggal 3 itu kan adanya bisanya Kalau yang benerannya betul ya Pak Cepi ya. tanggal Iya. 3. Iya, tanggal 3 yang betulannya diusahakan tanggal 3. Sekarang mau latihan dulu Pak. Oke, siap. Jadi untuk kelas yang CAC pun juga belum ada karena masih proses. Iya. Kirain bisa 1 hari sebelumnya gitu, enggak ya? Satu hari. Ya nanti kalau sudah selesai nanti kita informasikan Pak. Jadi kalau untuk link to webnya sendiri kita sudah siap, tinggal LMS-nya saja yang belum siap. Gitu. Ya nanti kita akan informasikan lagi Pak. Kalau memang sudah selesai kita informasikan lagi secepatnya. Oke, makasih Pak Joke. Ya. Ya. Bapak dan Ibu masih ada lagi tidak karena waktunya sudah lewat. Lewat jalan pintas. Lewat mana polisi? Mungkin sambil jalan, sambil belajar ya Bapak dan Ibu untuk memperlancar mencoba di LMS. Kalau di tutorial UTC ini sudah biasa, tinggal di LMS saja. Kalau web juga sudah biasa. Jadi mencoba untuk memasukkan materi, nanti di-delete lagi, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Nah, pada dasarnya Ibu. semua sudah ada di situ semua untuk kehadiran dan lainnya, hanya kita mencoba membiasakan diri dalam LMS RJI. Nah, Pak Suke, bagaimana Pak? Iya, bertanya satu, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suke, salam hormat. Saya tutor baru ini, ya. Karena ini saya juga baru masuk Microsoft Teams ya. Karena sebelumnya saya juga historis tentang Microsoft Teams, saya nggak tahu karena saya supaya pakai Zoom, Meet dan sebagainya. Nah nanti untuk teknisnya di Microsoft Teams kan itu untuk pertemuan secara virtual dengan mahasiswa ya. Iya, betul Pak. Nah nanti untuk kalau bisa saja di aplikasi yang lain kita mengundang ke mahasiswa gitu ya untuk masuk ke Microsoft Teams
Ini tuh teknisnya gimana Pak ini? Kalau untuk tim kita hanya memberikan linknya saja Pak. Nanti ada link untuk mengakses tim, masuk tinggal klik, maka nanti langsung otomatis ke timnya itu Pak, terbuka otomatis. Jadi tinggal seperti saat ini Pak, saat sekarang ya. Yang bikin dari kita ya, dari tutor ya? Dari UT Pak. Oh langsung dari UT? Iya, dari UT yang bikin. Karena kan kalau tim kan aplikasinya berbayar Pak. Oh gitu, berarti sudah tinggal tutor sama mahasiswa tinggal masuk gitu aja ya? Iya, tinggal masuk saja. Berarti link setiap mata kuliah itu sudah ada terjadwal masing-masing gitu ya? Iya. Jadi untuk voucher kita buatnya per kelas Pak, bukan per mata kuliah. Oh iya. Iya. Oke, berarti tinggal pas virtualnya itu berarti sudah langsung masuk gitu aja ya ke materi ininya dari. Iya. Oke, terima kasih Pak Suke. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu waktunya sudah habis. Bagi yang bertanya nanti kita insya Allah ada waktu di lain hari mungkin bisa berkumpul kembali. Pak Suke, barangkali ada yang mau disampaikan pada rektor kakak? Tidak ada Bu, mudah-mudahan web yang dilaksanakan seperti ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Lagi mudah-mudahan materinya tadi bisa di-share Bu. Materi kemarin sudah dikirim ya Pak ya? Udah ya. Ya. Terima kasih kepada Guru atas partisipasinya dalam tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata kalimat dan Pak Suke atas kehadiran di webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga bagi kami semua dari Departemen Kesehatan mohon dimaafkan jika masih ada kendala dari segi sinyal dan lain sebagainya. Semoga Kementerian Kesehatan dapat mengerjakan tugas ini dengan baik dan maksimal tanpa ada kendala suatu apapun. Akhirnya kami admin dari Bogor Selatan menutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau konsumsi dulu nih. Bapak dan Ibu bisa berlatih lagi untuk KMS-nya karena itu untuk materinya memang dari tutor langsung akan kepada mahasiswa KMS. Jadi setelah web Bapak dan Ibu mengisi tersebut dari bisa nanti dibahas di saat tersebut. Nanti kita coba lagi berjalan belajar karena waktunya seminggu lagi di tanggal 3 dan 4 Oktober nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti Mak infokan barangkali mau ada pertemuan atau tidak, nanti ditanya dulu ke Bapak. Harus ada pertemuan. Iya. Iya Pak, mungkin sampai di sini barangkali ada yang mau jalan-jalan, weekend, dipersilahkan. Terima kasih Pak. Sekarang lihat sebelum Pak. Mana Bu? Dipaket Ya Pak, sudah dibuat ini Pak, Pak. Ya insya Allah nanti. Kalau misalkan kadang-kadang ada yang Iya, untuk yang tidak ikut. Kebetulan saya rekam ini. Iya. Iya. Memang harus nama ketemu dulu Bu ya.
harusnya mah ketemu dulu ya. Ya Pak Haji Cepi ya, Mbah HM. Kedah naon penak heula nya ngempel heula deui nya. Ya. Oke. Mohon. Ya, Pak, sampai di sini ya, Pak. Mohon mangga. Sampai lagi. Sehat walafiat. Selamat bermalam minggu. Iya, Pak. Jalan-jalan. Oh, malam minggu ya sekarang ya, Bampi. Mohon. Itu malam Jumat, Pak. Saya barusan Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Mohon mangga. Assalamualaikum.